Halo semuanya, PTT Harana Kaisar episode 647 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, di wilayah utara benua Longyuan, Xiaoyan bersama Longyan memasuki wilayah ras naga yang dijaga ketat. Awalnya mereka dipandang rendah dan dihalangi. Namun setelah Xiaoyan melepaskan kekuatan keabadian fisiknya, para naga mulai menaruh hormat. Dia kemudian dipertemukan dengan Xuan Huang, pemimpin naga yang ternyata tengah diracuni oleh ras Phoenix setelah ras naga diserang gabungan musuh besar. Xiaoyan menolong Xuan Huang dengan memberikan pil pemutus racun, sehingga kondisi pemimpin naga itu membaik dan rasa hormatnya terhadap Xiaoyan semakin besar. Xuan Huang pun berjanji membantu Xiaoyan menuju klan Jialong. Xiaoyan juga menanyakan alasan mengapa Xuan Huang tidak merespon saat dia mencoba menghubunginya sebelumnya. Pertanyaan itu menjadi ujian untuk memastikan identitas Xuan Huang sepenuhnya asli. Aku baru saja dalam proses memulihkan luka, sehingga tidak sempat segera memberikan jawaban kepadamu, ucap Xuan Huang. Bagaimanapun juga, kekuatanlah yang menjadi dasar dari segalanya. Pertanyaan Xiaoyan tadi tentu saja hanyalah untuk memastikan identitasnya. Maka dengan satu gerakan telapak tangan, sebuah batu giok berkilau muncul di genggaman Xuan Huang. Xiaoyan tersenyum tipis, lalu menampilkan benda serupa di telapak tangannya. Dengan demikian, identitas kita masing-masing sudah saling terkonfirmasi. Tatapan Xuan Huang kemudian beralih kepada Long Yi. Sorot matanya memancarkan cahaya aneh, seolah menyiratkan sesuatu yang berbeda. Ini adalah Long Yi, anakku. Xiaoyan tersenyum sembari memperkenalkan. Xuan Huang jelas menyadari ada sesuatu yang tidak wajar pada Long Yi, namun dia tidak menyinggung terlalu jauh. Pandangannya berangsur teralihkan. Kemudian dia bergumam dengan suara dalam. Sungguh tidak mengecewakan. Pada dirinya, aku merasakan tekanan darah yang bahkan mampu mengguncang garis keturunanku. Keberadaan semacam ini di seluruh 9 dunia bisa dikatakan sangat langka. Xuan Huang tidak menyebutkan secara langsung, tetapi ucapannya sedikit banyak sudah mengandung dugaan. Pandangannya semakin jernih, lalu perlahan dia melangkah maju. Sebuah perintah bergema dari mulutnya, berupa bahasa naga yang tidak dapat dimengerti Xiaoyan. Seketika itu pula, hati Xiaoyan terguncang. Seluruh suku naga bergerak serempak, membentuk barisan dengan kecepatan luar biasa. Suara naga bergemuruh kembali terdengar. Xuan Huang melesat ke depan barisan, menjelma ke dalam wujud aslinya. Tubuh raksasanya membentang di langit, jauh lebih megah daripada para naga lainnya. Sisik merah kehitaman dengan kilau emas gelap berlapis di permukaannya, memancarkan aura yang menggetarkan. Xiaoyan yang memiliki tubuh keabadian fisik mampu merasakan bahwa kekuatan fisik Xuan Huang sejajar dengan kekuatan fisik alam kuno. Xuan Huang berkata, "Saudara Xiaoyan, naiklah ke telapak tanganku. Aku akan membawamu membantai seluruh klan Jialong. Apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan sahabatmu." Mendengar itu, Xiaoyan sempat tertegun, namun dia segera memahami maksudnya. Tanpa banyak basa-basi, dia dan Longyan berdiri di atas kepala naga raksasa itu. Pemandangan tersebut membuat seluruh naga yang hadir bergetar, sebab dalam sejarah panjang mereka, belum pernah ada manusia yang berdiri di atas kepala Raja Naga. Tidak seorang pun naga memahami mengapa raja mereka memperlakukan kedua manusia ini dengan begitu istimewa. Bagi mereka, Longyan hanyalah seorang manusia, karena aura darahnya tersembunyi rapat. Namun hanya Xiaoyan yang menyadari, Xuan Huang mungkin telah melihat atau setidaknya menebak identitas Longyan. Itu adalah sikap ramah yang disengaja, tindakan nyata untuk memperoleh kepercayaan Xiaoyan. Sesungguhnya, yang membuat Raja Naga mau menundukkan kepala bukanlah Xiaoyan, melainkan Longyan dengan garis keturunan utama 9 yin yang dimilikinya, atau yang biasa disebut Zhu Jiuyin. Sesaat kemudian, ribuan naga keluar dari balik awan tebal. Tubuh-tubuh raksasa mereka menutupi langit hingga bagaikan malam hari. Suasana megah itu membuat siapapun yang melihat terperangah. Dari atas kepala Xuan Huang, Xiaoyan perlahan berbicara. "Saudara Xuan Huang, jika engkau bersedia mempercayai kami, bisakah engkau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dunia Sanhai? Mengapa berbagai ras saling terlibat dalam pertikaian sehebat ini?" Xuan Huang tidak ragu untuk menjawab. Hal ini berawal dari ribuan tahun silam. Dunia Sanhai pernah dilanda suatu perubahan besar. Tiba-tiba, muncul bunga hitam yang menyebar ke seluruh penjuru. Serbuk yang dipancarkannya membuat banyak ras jatuh ke dalam kegilaan. Hingga akhirnya pecahlah perang panjang yang hingga kini belum mereda. Xiaoyan mengerling kening, lalu kembali bertanya untuk menegaskan dugaan dalam hatinya. Apakah bunga hitam itu memberi mereka kekuatan menelan?
mampu menyerap tingkat kekuatan dari makhluk yang ditelan. Apakah bunga hitam itu memberi kekuatan menelan sehingga mereka dapat menyerap tingkat kekuatan dari yang dimangsa? Xuan Huang mengangguk lalu berkata, benar, namun kekuatan itu hanya mampu menyerap 1/10 dari kekuatan musuh. Tetapi masalah utama bukan itu. Dalam ribuan tahun penyebaran bunga hitam, kebencian antar ras tumbuh sedemikian rupa hingga tak mungkin terhapus. Contohnya, naga dan Phoenix yang dahulu menjadi penyeimbang dunia akhirnya bermusuhan karena Raja Naga sebelumnya menelan Kaisar Phoenix. Sejak saat itu, keduanya terjerat dalam lautan darah dan dendam yang tiada akhir. Tidak lama kemudian, Raja Naga itu pun gugur tanpa sebab jelas. Sedangkan klan Jialong mengambil kesempatan, berambisi menyingkirkan naga agar dapat menggantikan posisi kami sebagai naga sejati. Sambil menjelaskan, Xuan Huang menatap jauh ke Cakrawala. Suaranya berat penuh kenangan. Segala hal yang diketahuinya pun diceritakan dengan gamblang. Xiaoyan merenung sejenak sebelum menanggapi. Saudara Xuan Huang, meski kelak ditemukan pewaris darah Zhu Jiuyin untuk menjadi penguasa baru dunia Sanhai, bukankah dendam antar ras itu tetap tidak akan padam? Xuan Huang menggeleng, lalu berkata dengan tegas, tidak demikian, dunia Sanhai tunduk pada hukum penindasan darah. Jika pemilik darah Zhu Jiuyin muncul dan memimpin naga untuk menjadi penguasa sejati, maka Phoenix akan terpaksa menundukkan kepala. Sebaliknya jika pertarungan ini dibiarkan berlanjut, dunia Sanhai pada akhirnya akan hancur dari dalam, menuju kehancuran total. Barulah Xiaoyan mengerti mengapa Xuan Huang begitu mendesak mencari garis keturunan itu. Itu bukan sekedar ambisi pribadi, melainkan upaya mempertahankan keseimbangan agar dunia tidak runtuh. Xiaoyan mengangguk pelan, lalu menutup mata, mulai memulihkan kekuatan jiwanya. Dalam perjalanan, naga-naga raksasa menembus langit, membuat para binatang buas di bawah gemetar ketakutan, menyembunyikan diri agar tidak terseret bencana. Setelah waktu berlalu, terdengar pekikan naga yang menggetarkan di kejauhan. Xiaoyan membuka matanya, mendapati langit tertutup awan hitam. Hujan deras mengguyur dan dunia bagai tenggelam dalam kabut hujan. Di bawah sana terhampar lautan hitam pekat, bergolak hingga menimbulkan ombak setinggi gunung. Dengan kekuatan jiwa, Xiaoyan segera menyadari bahwa lautan itu dipenuhi kekuatan penghalang. Ratusan naga meluncurkan serangan api naga untuk menghancurkan pertahanan suku Jialong. Xiaoyan melangkah maju, berdiri di atas lautan. Dengan satu kibasan lengan jubahnya, Gouyan terlempar keluar. Cepat hancurkan penghalang ini, perintah Xiaoyan dengan tegas. Namun Xuan Huang segera maju dengan wajah serius. Saudara Xiaoyan, biarkan hal ini kami yang tangani. Di dunia Sanhai, menghadapi suku Jialong hanyalah perkara kecil bagiku. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tidak perlu khawatir, waktu tidak mengizinkan kita untuk berlama-lama. Sambil berkata, Xiaoyan membuat Gouyan memancarkan sinar biru menyapu sekeliling. Seketika, seluruh lautan bagai cermin yang dijatuhi batu raksasa. Penghalang tiba-tiba runtuh. Lautan terbelah dan menggelegak seperti mendidih. Xuan Huang segera mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara menggelegar dalam bahasa manusia. Seluruh naga, dengarkan titah raja kalian. Musnahkan klan Jialong yang berani menentang. Bunuh sampai tidak tersisa. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.